Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di channel Umi Ajis. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimudahkan selalu urusannya ya. Amin. Oke teman-teman, jadi hari ini Umi Ajis mau kedatangan tamu spesial teman aku ya. Dia itu ngabarin kalau mau ke desa tempat aku tinggal ini dikarenakan ada suatu keperluan. Jadi sekalian dia mau mampir ke rumah aku ya teman-teman. Nah, aku tuh bingung teman-teman bisa ngasih buah tangan apa ya untuk pulangnya. Aku tuh pengen ngasih yang gak biasa dari biasanya. Apa ya yang cocok biar teman aku juga puas. Nah, setelah aku pikir-pikir, akhirnya aku menemukan ide. Kenapa nggak buat aja donat? Kan cukup pantas juga kok buat oleh-oleh buah tangan. Oke, akhirnya aku memutuskan untuk buat donat. Tapi kali ini donat yang aku buat ini adalah resep yang udah aku beli. Jadi ini resep salah satu di restoran ternama yang ada di Jawa, yang mana restoran ini adalah pelanggannya artis-artis. Nah, jadi sambil aku buat donat ini, aku share juga ke teman-teman, barangkali bisa menginspirasi teman-teman yang lagi nyari ide-ide, entah ide jualan, ide usaha, atau ide cemilan dan lain-lain. Semoga apa yang aku share ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman, ini aku mau aktifkan dulu raginya. Di sini udah aku siapkan air hangat-hangat kuku dan aku tambahkan gula pasir. Juga aku tambahkan ragi instan yang masih aktif ini ya teman-teman, yang masih baru. Setelah itu diaduk. Nah, ini aku mau cerita ya teman-teman, kenapa aku pakai air hangat-hangat kuku untuk mengaktifkan si ragi ini. Karena aku buat donatnya ini kan pagi, jadi udaranya kan masih dingin ya teman-teman. Nah, kalau pakai air suhu ruang itu akan membuat si raginya ini lama naiknya. Jadi aku akalin pakai air hangat ya teman-teman, supaya raginya cepat aktif. Oke, setelah ini mau aku tunggu sampai 5 menit. Nah, ini setelah 5 menit, ini raginya udah naik. Aku tambahkan kuning telur dan juga susu UHT yang udah aku timbang. Untuk resep selengkapnya bisa dilihat di description box. Jadi teman-teman scroll aja terus ke bawah ya. Lalu setelah susu cair dan kuning telurnya masuk, di sini aku tambahkan bubuk susu Denko. Buat teman-teman yang baru nonton video aku atau baru gabung di channel aku, hai, jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, setelah susu bubuknya masuk, di sini aku tambahkan bread improver. Lalu aku tambahkan juga baking powder. Di sini fungsi baking powder supaya si donatnya nanti kokoh ya teman-teman. Jika semua bahannya ini sudah masuk, lalu diaduk-aduk. Diaduk-aduk dulu ya teman-teman, biar semuanya ini kecampur rata. Nah, kalau semua bahan-bahannya ini sudah kecampur rata gini ya teman-teman, lalu aku tambahkan tepung terigunya. Di sini aku masukkan semua tepung terigunya karena ini udah aku takar ya teman-teman. Oke, tepung terigu yang aku pakai di sini aku pakai tepung terigu protein tinggi. Di sini aku menggunakan tepung terigu merek Cakra Kembar. Kalau nggak ada tepung protein tinggi, teman-teman juga bisa menggunakan tepung protein sedang seperti segitiga biru, itu juga bagus ya teman-teman. Setelah aku masukkan semua tepung terigunya ini, lalu aku aduk-aduk pakai centong ini ya teman-teman. Aku aduk semuanya sampai si tepungnya ini kebaur sama airnya. Ini aku tambahkan tepung yang masih sisa tadi. Ini udah masuk dalam timbangan ya teman-teman, jadi sesuai takaran.
Buat teman-teman, jangan lupa subscribe dulu yuk channel aku, biar aku makin semangat lagi. Oke, ini adonannya aku pindah ke wadah baskom yang lebih pendek, supaya pas ngadoninnya nanti itu nggak susah ya. Nah, aku lebih seneng nguleni adonan donat ini pakai tangan aja ya teman-teman. Jadi aku lebih seneng pakai tangan karena apa? Karena dia itu nggak ribet. Kalau pakai mixer kan agak ribet ya teman-teman. Karena harus megangin si mixernya terus. Jadi ini aku pakai tangan. Dan ini adonannya sangat mudah banget buat dikilas. Ini pelan-pelan aja, nggak usah terlalu yang mengeluarkan tenaga karena ini adonannya super duper mudah banget. Oke, kalau udah setengah kita nguleni gini, aku berhenti dulu. Aku masukkan mentega sama margarinnya. Dan juga aku masukkan garam. Nah, kalau udah dimasukkan mentega dan margarin, memang dia agak banyak adonannya dan sangat berantakan banget di tangan ya. Tapi ini nggak apa-apa, terusin aja untuk menguleninya. Nggak usah panik jadi bubur. Teman-teman uleni aja terus sampai tekstur adonannya berubah jadi lembut, halus, dan kalis. Tidak perlu elastis, nanti hasilnya juga sama-sama bagus. Adonan donat ini kalau kita udah trial bolak-balik, udah paham, udah tahu tekniknya, pasti hasilnya juga bagus kok, Mom. Aku ya teman-teman, aku itu sering banget ngebuat donat itu gagal terus. Ngebuat lagi gagal lagi. Yang bantet lah, yang nggak naik lah, yang nggak keluar wateringnya lah. Ya kurang empuk lah, yang keras lah. Sampai aku itu berpikir ya teman-teman, kenapa sih tiap orang-orang buat itu selalu bagus gitu hasilnya, keluar watering, empuk, padahal resep ya itu aja, sama gitu loh. Ya nggak jauh beda sih, walaupun ada yang beda gitu, tapi nggak jauh-jauh banget kok. Oke guys, jadi ini adonannya udah mulai lembut. Nah ini di tangan aku udah nggak begitu nempel ya, nggak kayak tadi yang banyak banget tadi. Nah jadi ini udah mulai bagus. Jadi teman-teman, proses menguleninya ini aku menghabiskan waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Nah, balik lagi ke cerita aku yang tadi, akhirnya aku memutuskan untuk ikut kelas perdonatan ini, dan tapi aku nggak langsung ikut teman-teman, karena harus nabung uangnya dulu. Dan walaupun resepnya udah ada di tangan aku, tapi hasilnya masih kurang bagus. Jadi ternyata butuh trial berkali-kali sampai tahu teknik dan paham bagaimana cara menaklukkan donatnya. Jadi memang harus butuh waktu trial berkali-kali ya teman-teman. Nah ini udah selesai aku nguleninya dan aku rounding, lalu aku mau pressing ini ya. Aku tunggu sampai 30 menit untuk presstingan ini. Oke teman-teman, ini setelah 30 menit aku diamkan atau di pressing. Jadi ini adonannya udah naik 2 kali lipat dan ini mau aku kempeskan, aku keluarkan si udaranya. Benar-benar dikeluarkan udaranya ya teman-teman. Dan jangan sampai ada udara yang masih tertinggal atau masih terjebak di dalam. Dan ini adonannya udah aku pindah di material silikon. Lalu mau aku bagi-bagi. Kalau teman-teman mau hasil donatnya rapi sama rata, teman-teman bisa menimbangnya pakai timbangan digital. Aku mau nimbang per bulatan adonan ini sebesar 45 gram. Setelah aku timbang, aku rounding. Nah, lakukan juga sampai semua adonan ini habis ya teman-teman.
Nah, ini setelah aku ronding semua, lalu si adonannya ini aku celup ke tepung terigu. Kalau teman-teman bertanya-tanya tepung terigu apa, ini tepung terigu sisa yang aku pakai untuk adonannya tadi. Jadi masih sama ya teman-teman. Lalu ini mau aku tekan pakai tutup tinwal biar agak pipih gitu. Teman-teman juga bisa memipihkan pakai bantuan alat lain seperti gelas atau rolling gitu ya. Sesuai selera aja ini, dan lakukan sampai si adonannya ini habis. Nah, biasanya setelah dipipihkan dan setelah dibulet-buletin dan dipipihkan gini, biasanya itu masih ada gelembung-gelembung udara kecil-kecil di sampingnya ini. Ini diusahakan untuk dipites-pites biar dia gelembungnya itu keluar. Fungsinya buat apa sih Umi Ajis? Jadi ini biar si adonannya ketika digoreng nanti dia itu tidak menyimpan minyak. Oke, semuanya udah selesai. Ini dalam satu resep ini aku menghasilkan sekitar 3 loyang atau 22 pieces adonan donat, dan ini mau aku pressing lagi sampai 35 menit atau sampai dia itu mengembang sempurna, tapi jangan sampai over pressing-an ya teman-teman, karena itu akan membuat si donatnya itu mengkerut ketika setelah digoreng. Oke teman-teman, ini sepertinya donatnya sudah naik, dan karena aku nggak mau dia over pressing, jadi cukup 35 menit ini kayaknya sudah layak untuk digoreng ya teman-teman. Nah, di sini udah aku panaskan minyak dan langsung aja aku masukkan donatnya. Trik menggoreng, masukkan donat secara pelan-pelan aja supaya donatnya ini nggak kaget dan nggak bikin beruntusan. Nah, ini kita goreng aja sampai donatnya ini berwarna kecoklatan. Usahakan untuk menggoreng donat jangan dibolak-balik. Ingat ya teman-teman, jangan dibolak-balik. Jadi sekali balik aja, supaya apa? Supaya wateringnya ini nggak rusak. Oke, sepertinya ini sudah cukup dan ini mau aku balik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Hati-hati. Usahakan pakai 2 alat bantuan, satunya sutil atau satunya kayu, atau kayak aku gini, aku pakai sarangan ya biar nggak susah ngebaliknya. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri kan di sini wateringnya tinggi banget. Ini sebenarnya ini bener-bener bagus banget ini. Cuma kalau di record gini dia tuh nggak terlalu kelihatan ya wateringnya, tapi ini sumpah sih bener-bener tinggi wateringnya, dan ini oke banget. Rasanya kalau buat donat berhasil kayak gini tuh rasanya lega dan bahagia banget gak sih teman-teman? Pokoknya rasanya itu puas. Ini donatnya benar-benar gemoy dan tinggi, menul-menul, wateringnya juga memuaskan. Nah, ini donatnya udah selesai aku goreng dan ini aku tiriskan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, bener-bener cantik banget, super duper cantik banget. Ini menul banget. Dari tampilannya aja ini udah kelihatan bahwasanya ini tuh benar-benar lembut. Oke teman-teman, ini mau aku coba, aku ambil donatnya satu. Nih ya, biar teman-teman itu tahu dan teman-teman percaya. Nih, empuk-empuk banget dong. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, aku coba buka ini. Wow, super duper lembut dan bener-bener ini seperti kapas kecantikanmu, teman-teman. Aku coba incip dulu ya, teman-teman. Bismillah. Ini enak banget teman-teman, lembut banget di mulut. Wow, bahagia banget aku. Akhirnya aku berhasil ngebuat donat. Oke teman-teman, ini resepnya aku share ke teman-teman. Pure aku share tanpa ada yang aku rahasiakan. Oke, ini mantap banget.
alhamdulillah ini sebagiannya udah aku topping dan ini yang bakal aku kasihkan ke teman aku. Ini karena waktunya terbatas dan terburu-buru karena aku tuh takut temanku udah datang terus aku belum selesai buat gitu ya teman-teman, dan ini sisanya yang belum aku topping. Oke, terima kasih banyak untuk semua teman-teman aku yang udah menemani aku ngebuat donat untuk bestie aku. Semoga teman aku yang nerima donat ini nanti dia senang ya teman-teman. Oke, semoga sharing video aku ini bermanfaat buat semua teman-teman yang lagi membutuhkan resep perdonatan. Terima kasih teman-temanku semuanya yang udah nonton videoku sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel aku untuk terus berkembang ya, dengan cara klik tombol subscribe, like juga video aku, dan share sebanyak-banyaknya. Mohon maaf jika video masaknya kurang nyaman, mudah-mudahan bisa dimengerti dan difahami ya. Untuk semua pertanyaan silahkan di kolom komentar di bawah ya. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.